Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua ya. Kali ini Bapak akan menyampaikan video pembelajaran 3.1.5 menganalisis manfaat perhitungan pendapatan nasional ya. Kemarin kalian sudah belajar menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan-pendekatan pendapatan dan pendekatan-pendekatan pengeluaran. Juga kalian kemarin sudah mempelajari pendapatan nasional, ada produk nasional, komponen-komponennya ya, sampai dengan terakhir yaitu disposable income ya. Nah, dari rangkaian kemarin kalian harus tahu juga untuk apa manfaatnya itu bagi suatu negara. Baik, kita analisis satu demi satu. Jadi manfaat perhitungan pendapatan nasional itu ada 5 ya, ada 5. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara ya, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, untuk mengetahui perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang pembangunan ekonomi secara nasional, dan untuk membandingkan ekonomi antar negara. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kok bisa gitu ya? Kita tahu bahwa pendapatan nasional itu adalah seluruh pendapatan yang diterima warga negara dalam kurun waktu 1 tahun. Kita tahu bahwa hubungan antara pendapatan dengan kemakmuran itu adalah hubungan yang sebab akibat. Artinya kalau pendapatan tinggi, bisa kita pastikan kemakmuran juga tinggi. Mengapa demikian? Kemakmuran itu ukurannya adalah sejauh mana kebutuhan manusia, kebutuhan warga negara itu terpenuhi secara merata dan maksimal. Kita tahu bahwa kebutuhan itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ya kan, ada kebutuhan tersier, ada kebutuhan yang sifatnya rohani, jasmani, dan sebagainya. Dengan pendapatan yang semakin meningkat, maka manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Nah ini, sehingga bisa dipastikan kalau negara itu pendapatan nasionalnya tinggi, ya meningkat secara terus-menerus, maka bisa disimpulkan bahwa warga negara yang hidup di negara tersebut itu juga tingkat kemakmurannya semakin meningkat. Ya, demikian juga kebalikannya, kalau pendapatan nasionalnya cenderung turun karena mungkin banyak faktor, ya kan, maka dengan demikian kemakmurannya juga turun. Ya, nah oleh karena itu, kalau kita ingin negara kita tercinta Indonesia ini adalah negara yang makmur, pilihannya kalian harus menjadi orang-orang sukses yang punya pendapatan, dan pendapatannya itu selalu meningkat nantinya, sehingga kalian akan makmur. Nah, kalau orang-orang seperti kalian nanti jumlahnya hampir semuanya seperti itu, maka kita menjadi negara yang makmur, negara yang maju. Ya. Negara yang punya, kalau bahasa ekonominya itu high consumption. Ya, warga negaranya punya tingkat konsumsi tinggi. Ya, tingkat konsumsi tinggi itu adalah dia memenuhi kebutuhannya bukan sekedar belum punya, tapi sudah dalam tahap memenuhi selera. Kalau beli baju bukan karena nggak punya baju, bukan karena bajunya sobek, tapi karena bajunya itu modelnya sudah ketinggalan zaman. Kalau beli tas itu bukan berarti nggak punya tas. Nah, tapi tasnya sudah ketinggalan model. Nah, itu ciri-ciri negara dengan kemakmuran tinggi dan masyarakatnya sudah pada tahap high consumption.
ya masyarakatnya sudah pada tahap konsumsi tinggi. Nah, bercita-citalah ke sana. Ya, banyak orang-orang Indonesia sudah seperti itu. Kalian pasti tahulah di dunia media sosial. Baik, berikutnya. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kita tahu bahwa pendapatan nasional suatu negara itu bisa mengubah struktur ekonomi. Contohnya Indonesia saja. Indonesia sekarang pada posisi negara industri, tapi berbasis agraris. Nah, gitu ya. Ini karena pendapatan nasional juga naik. Ya. Anak-anak seperti kalian nanti orientasinya adalah tidak pada sektor pertanian tradisional. Ya, tentunya kalau ada pertanian itu sudah industri pertanian. Nah, gitu ya. Nah ini jadi kita sudah nggak pertanian yang tradisional, contohnya untuk menggarap sawah itu sudah nggak dibajak pakai sapi lagi, sudah pakai mesin, ya kan? Dan banyak produk-produk pertanian yang dikelola secara industri, contohnya nanas, ya kan? Banyak buah-buahan yang sudah masuk dalam kemasan, ya. Mengapa demikian? Karena Indonesia sudah pada tataran pendapatan nasionalnya sudah arah ke sana. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan itu? Dia akan ketinggalan. Dia akan di belakang, dia akan menjadi kelompok marginal. Misalnya dia dengan pendidikannya yang rendah, hanya mampu mengolah tanah dengan tradisional. Dia tidak mampu masuk dalam industrinya. Maka dia akan terpinggirkan. Nah, Bapak harap kalian tidak masuk ke situ. Kalian menjadi manusia-manusia yang tidak gaptek, selalu mengikuti perkembangan teknologi, dan pada akhirnya kalian akan masuk dalam dunia industri, dan kalian sudah masuk dunia industri ini, kalian menjadi kelompok masyarakat dengan penghasilan yang tinggi, sehingga kalian dapat menyumbangkan ya pendapatan nasional negara kita. Nah, itu harapannya ya. Kemudian untuk mengetahui perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan tetap atau malah mundur. Nah, gitu ya. Jadi pendapatan nasional yang kita hitung itu tahun sebelum-sebelumnya itu akan menjadi pedoman, ya, perbandingan, ya kan, untuk tahun sekarang, ya, misalnya 5 tahun ke belakang nih, kita punya data pendapatan nasionalnya berapa, kemudian sampai tahun ini berapa. Tumbuh nggak kira-kira? Nah, ya kan? Tumbuhnya ke arah makmur nggak? Gitu ya, ke arah makmur. Ke arah kemajuan nggak? Gitu ya. Nah ini juga harus selalu menjadi data yang digunakan untuk menghitung itu. Tapi jangan lupa, pertumbuhan pendapatan nasionalnya juga ada sisi lain yang harus dihitung pertumbuhannya, yaitu pertumbuhan penduduk. Jadi yang baik itu adalah pendapatan nasionalnya tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduknya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu hitungannya. Maka dua hal ini harus berjalan ke arah yang positif. Kalau pertumbuhan penduduknya tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan nasional, itu ya kalau dari sisi apakah negara kita mengalami kemajuan, ini harus dipertanyakan. Jadi kalau kita pengen negaranya maju, ya pilihannya pendapatan nasionalnya tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk. Ya, nah itu hanya bisa dilihat kalau kita punya data pendapatan nasional dari tahun ke tahun, punya data pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Ya. Kemudian yang keempat, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang pembangunan ekonomi secara nasional. Ya, mengapa kok jadi pedoman? Satu contoh nih, pendapatan nasional memang tumbuh, tapi tumbuhnya nggak rata. Ya, dari sektor industri tumbuh bagus, dari sektor pertambangan pertumbuhannya nggak bagus.
Nah, itu digarisbawahi tim ya. Dari sektor perikanan, wah, sektor perikanan ini lautnya luas kok, ekspor ikannya dikit. Nah, ya, kok nggak banyak nelayannya, kok nelayannya banyak tapi kok penghasilannya dikit. Nah, tentunya ini jadikan bahan kebijakan sehingga pemerintah punya kebijakan, misal kemarin yang tenar, bagaimana kapal ikan di laut kita ini nggak dicuri. Ikan-ikan di laut Indonesia yang manen adalah nelayan-nelayan Indonesia. Nelayan Indonesia ya harus dikasih kebijakan kemudahan dalam berinvestasi, dalam membeli kapal dan sebagainya sehingga mampu mengambil ikannya ke tengah laut yang dalam sehingga dia bisa meningkatkan pendapatan keluarganya. Sehingga kalau diakumulasi dari Sabang sampai Merauke, itu kebijakan itu akan melahirkan pendapatan nelayan yang meningkat dan pada akhirnya akan menaikkan pendapatan nasional. Itu contoh kebijakan. Ya, kebijakan lain banyak karena sektor-sektor yang menghasilkan pendapatan nasional itu banyak, mulai dari sektor industri, jasa, ya pertanian, perikanan, ya pertambangan, itu harus semuanya, ya semuanya harus menyumbangkan pendapatan nasional secara maksimal, ya. Kemudian yang kelima, untuk membandingkan ekonomi antar negara. Nah ini, jadi ternyata gengsi pendapatan nasional ini bagi suatu negara tinggi banget. Karena kalau pendapatan nasional kita tumbuh secara terus-menerus ke arah yang positif, diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga pertumbuhan penduduk ya tumbuh tapi tidak setinggi pendapatan nasional. Ya, jadi yang harus kalian ingat, pertanyaan sering muncul, bagaimana cara mengendalikan jumlah penduduk? Itu bukan keluarga berencana kalau menurut Bapak, tapi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dari sektor pendidikan. Artinya, kalau sumber daya manusia itu pendidikannya semakin tinggi, maka untuk pertambahan penduduk ini semakin bisa dikendalikan. Karena orang yang berpendidikan tinggi, dia berkeluarga, maka dia punya manajemen. Ya, manajemen itu artinya dia akan berhitung, ya, karena anak-anaknya nanti tentunya akan didesain untuk menjadi anak-anak dengan pendidikan yang maksimal. Dengan pendidikan yang maksimal tentunya pengeluarannya juga banyak. Ya, sehingga dia berhitung setiap langkah yang diambil, kalau anaknya satu misalnya kebutuhan gizinya berapa, pendidikannya berapa dan sebagainya dikaitkan dengan pendapatannya. Nah ini sehingga dari keluarga yang pendidikannya tinggi tadi akan lahir sumber daya manusia yang lebih tinggi lagi kualitasnya, ya, dan jumlahnya nggak banyak, ya, karena dia ingin anak-anak yang dilahirkan itu adalah anak-anak yang sukses. Anak-anak yang sukses itu tentunya biayanya mahal, maka dia cukup anaknya 2 saja, itu ya. Dan ini juga nanti akan menjadi program kalian ke depan. Kalian menjadi orang-orang sukses yang keturunannya juga nanti sukses-sukses dan jumlahnya nggak usah banyak-banyak. Karena kalau anaknya banyak, untuk mensukseskannya juga mahal. Nah ini. Nah, untuk negara-negara yang demikian, yang sudah berhitung seperti Bapak ceritakan tadi, ya, kalian bisa lihat negara-negara di daratan Amerika, Eropa, negara-negara maju itu keluarga-keluarganya sudah berhitung demikian, sehingga di sana satu keluarga itu anaknya paling ya 1, 2 ataupun paling banyak 3. Tapi keluarga itu betul-betul bertanggung jawab untuk mensukseskan manusia-manusia yang telah dilahirkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.